Halo semuanya, selamat datang di YouTube channelnya aku. Karena ini adalah video pertama yang aku buat, maka aku mau perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Betty Rinasari, dan di video kali ini aku akan berbagi informasi kepada teman-teman seputar materi persamaan dasar akuntansi. Di materi tersebut, kita akan membahas 7 pokok pembahasan. Yang pertama, apa itu akuntansi? Yang kedua, jenis-jenis akuntansi. Yang ketiga, 3 bentuk entitas bisnis. Yang keempat, rumus persamaan dasar akuntansi. Yang kelima, 4 asumsi dasar yang ada dalam GAAP. Yang keenam, jenis-jenis perusahaan. Dan yang ketujuh ataupun yang terakhir adalah pengguna laporan keuangan. Nah, supaya nggak ribet dan bertele-tele, kita langsung masuk aja ke pembahasan yang pertama. Baik teman-teman, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang apa itu akuntansi. Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengklasifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dengan hasil akhir atau output laporan keuangan. Nah, laporan keuangan tersebut yang akan digunakan oleh pihak-pihak terkait yang berkepentingan untuk membantu dalam mengambil suatu keputusan. Setelah mempelajari apa itu akuntansi, sekarang kita mempelajari jenis-jenis akuntansi. Akuntansi terbagi atas 2 bagian. Yang pertama, akuntansi keuangan, dan yang kedua adalah akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan adalah akuntansi yang berkaitan dengan penyiapan laporan keuangan yang pada akhirnya akan digunakan oleh pihak-pihak luar. Pihak-pihak luar itu seperti pemegang saham, kreditur, pemasok, dan lain-lain. Sedangkan akuntansi manajemen adalah akuntansi yang berkaitan dengan penggunaan informasi akuntansi yang digunakan oleh manajemen ataupun manajer. Nah, hal ini akan digunakan sebagai dasar manajemen untuk membuat suatu keputusan bisnis dalam suatu organisasi. Baik teman-teman, di pembahasan yang ketiga kita akan membahas tentang bentuk-bentuk entitas bisnis. Bentuk-bentuk entitas bisnis terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, perseorangan atau sole proprietorship, yang kedua persekutuan atau partnership, dan yang ketiga koperasi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang perseorangan atau sole proprietorship. Perseorangan ini merupakan usaha yang dimiliki oleh satu orang saja. Contohnya itu biasanya berupa usaha-usaha yang kecil. Yang kedua adalah persekutuan atau partnership. Persekutuan atau partnership ini pada umumnya dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Contohnya itu seperti CV ataupun firma. Yang ketiga, koperasi. Koperasi ini biasanya dimiliki oleh sekelompok orang, di mana mereka memiliki prinsip oleh dan untuk anggota saja. Misalnya nih seperti koperasi nelayan dan lain-lain. Untuk persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Baiklah teman-teman, di pembahasan yang kelima kita akan membahas tentang 4 asumsi dasar yang ada dalam GAAP. Yang pertama adalah monetary unit assumption. Monetary unit assumption adalah asumsi bahwa perusahaan hanya akan memasukkan data dengan transaksi yang jelas. Yang kedua adalah going concern assumption. Going concern assumption adalah asumsi bahwa perusahaan akan berjalan dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga adalah time period assumption. Time period assumption adalah asumsi bahwa perusahaan mengukur hasil kegiatan operasionalnya dalam periode waktu tertentu. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah business entity assumption, yaitu adalah asumsi bahwa harus ada pemisahan antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan pribadi pemilik perusahaan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang keenam. Di pembahasan yang keenam, kita akan membahas tentang jenis-jenis perusahaan. Jenis-jenis perusahaan itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual jasa, misalnya bioskop, bengkel, dokter, dan lain-lain. Yang kedua adalah perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan dengan kegiatan membeli barang jadi dan kemudian menjualnya tanpa mengolah kembali. Misalnya seperti Indomaret, Alfamart, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan di mana mereka melakukan pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi.
Terakhir, kita akan membahas tentang pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan itu terbagi dalam dua bagian. Yang pertama, eksternal, dan yang kedua, internal. Eksternal adalah pihak di luar dari suatu organisasi tertentu, misalnya investor, kreditor, dan lain-lain. Yang kedua adalah pihak internal. Pihak internal merupakan pihak dari dalam suatu perusahaan atau organisasi tertentu. Contohnya HRD, manajemen, marketing, dan lain sebagainya. Nah, kita sudah sampai di akhir video. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan sampai akhir video ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!